Setelah pertempuran selesai, kini para prajurit mencoba untuk membereskan semua kekacauan yang telah terjadi. Di sini terlihat Ikarus dan Putih Serly yang juga ikut membantu. Tiba-tiba terdengar suara prajurit yang memberitahukan ke semua orang kalau para kesatria kini telah tiba. Dan tepat pada saat itu, Joshua dan para bawahannya memasuki gerbang kastil. Melihat para Knights yang memasuki kastil membuat semua orang memperhatikan Joshua dan para bawahannya. Di sini pertemuan antara Joshua dan Putri Serly kembali terjadi. Kemudian salah satu prajurit mengeluarkan senjatanya secara tiba-tiba dan mengatakan hidup sang dewa peperangan. Melihat hal itu membuat semua prajurit serentak mengucapkan hal yang sama, memuji keberhasilan Joshua dalam membantu peperangan melawan keluarga Cromwell. Semua orang menyambut Joshua sebagai seorang pahlawan. Sedangkan Leon King yang dari kejauhan berpikir kalau dirinya semakin tertarik dengan Joshua, mengatakan kalau dirinya tidak tahu lagi siapa lagi yang dapat menggantikan dirinya selain Joshua. Sementara itu, di Istana Kekaisaran Apollon, Kaisar Markus sedang diberitahukan tentang kondisi peperangan di wilayah Cromwell. Di surat tersebut dilaporkan lebih dari 1000 Knights Ordo Kekaisaran telah meninggal dalam pertempuran, termasuk Knights kembar Lev dan Reich. Sedangkan Geon telah dipenjara di bawah Kastil Peril. Mendengar laporan tersebut, Kaisar Markus heran dan bertanya apakah memang keluarga Pontier memiliki kekuatan militer sebesar itu. Duke Prilos mengatakan kalau kemenangan Pontier disebabkan karena Joshua Sanders dan para Knights wilayah Reinhardt yang ikut membantu dalam wilayah Pontier. Dan mereka semua berhasil mengalahkan 5.000 pasukan prajurit keluarga Cromwell. Mendengar hal itu, kepala keluarga Monbroy yang bernama Talon sangat menentang hal itu terjadi. Karena apa yang dilakukan Joshua telah melanggar hal yang sangat dilarang di dalam peraturan perang wilayah, mengusulkan agar Kaisar Markus memberikan hukuman kepada Joshua. Di sini Kaisar Markus hanya bisa terdiam dan melemparkan pertanyaannya tersebut kepada Duke Agnus, menanyakan pendapatnya karena Joshua tidak hanya membunuh para Knights berharga kekaisaran, tapi menjadi orang yang mengacaukan keseimbangan dalam peperangan. Duke Prilos mengatakan kalau kita harus menghukum Joshua sesuai dengan hukum kekaisaran, namun akan lebih jelas jika memanggil Joshua ke istana terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran yang terjadi. Setelah berpikir sejenak, kini Kaisar Markus mulai berdiri dan mengatakan memang benar Joshua telah melanggar hukum kekaisaran. Tapi masalahnya diriku tidak membenci situasi ini. Terlebih lagi, aku sudah memberikan bantuan yang cukup kepada keluarga Cromwell. Selain itu, Joshua juga sudah berhasil pergi ke Reinhardt dan memperluas pengaruh kekaisaran. Berpikir daripada memberikan Joshua hukuman, dirinya ingin memberikan sebuah titel Markurius kepada Joshua dan beberapa wilayah saat Joshua kembali. Mendengar hal itu membuat Duke Agnus cukup terkejut. Terlebih lagi Baron Talon. Di sini Baron Talon sangat tidak setuju dengan keputusan Kaisar Markus, menganggap kalau hadiah tersebut terlalu banyak untuk Joshua. Beranggapan kalau masih banyak keluarga yang lebih pantas untuk gelar tersebut. Seketika itu juga Kaisar Markus langsung marah karena Baron Talon tidak setuju dengan keputusannya, menyuruh semuanya untuk diam dan jangan menyulut peperangan antara keluarga Cromwell dan Pontier kembali. Jika ada salah satu bangsawan yang terlibat, maka dirinya lah yang akan langsung memberikan hukuman. Kemudian pertemuan telah selesai. Tapi sebelum Kaisar Markus hendak membubarkan rapat, dirinya meminta agar Duke Agnus tidak pergi karena dirinya ingin mengobrol terlebih dahulu. Di kediaman Count Kairos, di sini Leon Gegan sangat senang karena dirinya disambut baik oleh keluarga Pontier. Pelayan Count Kairos mengatakan kalau Leon Gegan adalah penyelamat keluarganya. Di sini tiba-tiba Joshua muncul dan mengatakan kalau Leon Gegan tidak membantu apapun dalam peperangan. Joshua mengatakan kalau dirinya tidak suka orang yang menghabiskan uangnya tanpa bekerja. Mendengar hal itu, Leon Gegan mengatakan bukankah uang tersebut merupakan milik keluarga Pontier dan Count Kairos. Joshua mengatakan kalau begitu kau harus membayar uang masuk kediaman, karena tanpaku kau tak akan bisa masuk ke sini. Tapi Leon Gegan tidak perlu membayarnya dengan uang. Kini Leon Gegan yang kesal mengatakan kalau Joshua sangat pintar memeras uang dari orang lain dan dirinya lebih suka membayar dengan uang secara langsung, menyuruh Joshua untuk mengambil uangnya. Tapi di sini Joshua mengatakan tujuan dirinya sebenarnya adalah untuk menjadikan Leon Gegan sebagai notarisnya. Mendengar hal itu membuat Leon Gegan cukup terkejut. Joshua menjelaskan kalau dirinya telah memanggil Barbarian King untuk melakukan duel manusia super di Kastil Peril dengannya. Karena akan banyak orang yang melihat pertarungan tersebut, dirinya perlu seseorang seperti Leon Gegan sebagai penegak hukum untuk mengesahkan pertandingannya.
Setelah mendengar penjelasan dari Joshua, kini Leon Gigan setuju untuk menjadi notaris dari Joshua. Tapi Joshua harus menyetujui dua syarat terlebih dahulu. Yang pertama, Joshua harus melakukan apapun yang diminta dirinya di masa depan. Jika Joshua merasa itu sulit, Joshua dapat menolak hal tersebut. Dan yang kedua, Joshua harus menjadi seorang penerus dari dirinya. Mendengar hal itu membuat Joshua sangat terkejut. Di Kastil Cromwell, kini sebentar lagi 2.000 tentara bayaran mercenary akan segera tiba. Mendengar hal itu, Barbarian King mengatakan kalau dirinya yang membantu keluarga Cromwell pasti akan segera menyebar ke seluruh negara. Berpikir kalau ada suatu kekalahan dalam peperangan wilayah ini akan sangat merugikan dirinya. Oleh sebab itu, di sini Barbarian King mengatakan kalau dirinya lah yang akan mengambil alih komando untuk perang kali ini. Melihat Gehor yang seakan tidak terima, membuat Barbarian King menanyakan apa yang bisa kau lakukan. Terlebih lagi, anakmu telah ditangkap. Di sini dengan penuh amarah, Gehor mengatakan kalau dirinya tidak peduli dengan Gion yang bodoh itu. Dirinya cuma tidak suka dengan kondisi saat ini. Jika saja dirinya dapat menghancurkan Kastil Peril dengan sempurna. Tiba-tiba amarah Gehor kini mereda, mengatakan kalau dirinya setuju untuk memberikan kekuasaan para prajurit untuk dikomandoi oleh Barbarian King. Dan dirinya juga akan membantu dari samping. Tapi Barbarian King harus memenangkan perang kali ini. Menyuruh Barbarian King untuk menghabisi Joshua karena dirinya ingin menggantung kepala Joshua di gerbang depan halamannya. Mendengar perkataan tersebut, kini Barbarian King bersemangat dan akan melakukan apapun yang Gehor minta. Karena dirinya lah yang akan menghabisi Joshua bersamaan dengan orang yang menantangnya duel manusia super. Di suatu tempat, kini Icarus mengatakan kalau Joshua telah tepat merekrut seorang notaris seperti idenya. Di sini Icarus bertanya karena dirinya penasaran tujuan akhir Joshua. Di sini Joshua mengatakan kalau aku ingin menjadi seorang kaisar. Mendengar hal itu membuat Chen sangat terkejut karena dirinya pikir tuannya itu akan mengambil alih Avalon. Dengan tergesa-gesa, kini Chen mencoba mengecek kondisi sekitar takut ada orang lain yang mendengar percakapan tersebut. Karena dirinya tidak ingin dianggap sebagai pengkhianat. Kini Icarus mengatakan tidak banyak metode untuk mengambil tahta. Terlebih lagi untuk orang yang bukan keturunan darah langsung keluarga Briton. Joshua mengatakan kalau ada salah satu cara menjadi kaisar tanpa memegang nama Briton. Mendengar hal itu membuat Icarus paham kalau Joshua bermaksud untuk menjadi petugas agung kekaisaran. Jens yang kini memaku semua tempat bertanya kalau itu sudahlah gila. Mengatakan bagaimana cara Joshua naik tahta kalau begitu. Tapi tiba-tiba Joshua mengatakan kalau hal itu kita akan membicarakannya nanti. Sambil mengeluarkan cek uang yang banyak, menyuruh Icarus untuk menggunakan uang ini kapanpun diperlukan. Melihat begitu banyak uang cek di atas meja, membuat Icarus dan Chen sangat terkejut karena dirinya tidak pernah melihat uang cek sebanyak ini. Di sini Joshua menjelaskan karena berjudi di Reinhardt itu dianggap sebagai aktivitas legal. Jadi dirinya melakukan sebuah taruhan dan memenangkan banyak uang. Mengatakan untuk Icarus berdiskusi dengan Shirley untuk terkait pendanaan. Mendengar hal itu membuat Icarus mengatakan kalau keluarga Pontier itu sudah sangat kaya raya. Untuk apa dirinya membantu dana perang orang lain. Karena kita dapat menggunakan uang ini untuk membuat keluarga sendiri, yaitu keluarga Sanders yang agung. Di sini Icarus menanyakan apakah Joshua ingin terus menjadi seorang baron. Terlebih lagi Joshua adalah salah satunya keluarga bangsawan tanpa istana yang megah. Maka dari itu dirinya akan membuatkan Joshua sebuah tempat kediaman yang luas. Dan untuk itu banyak memerlukan biaya. Tiba-tiba Icarus memberikan Joshua sebuah buku yang berisi rincian pendanaan di mana uang itu akan dialokasikan. Dari hal yang penting sampai hal yang mendesak. Kini Chance yang telah memblokir semua tempat menjadi plat besi mengatakan kalau dirinya tahu satu cara untuk menjadi seorang kaisar tanpa garis keturunan keluarga Briton, yaitu melalui sebuah perjodohan. Tiba-tiba terjadi sebuah dentuman yang keras yang membuat Icarus, Chance, dan Joshua cukup terkejut. Sementara itu, di luar, para prajurit berlarian ke sana kemari karena sekarang telah terjadi kondisi darurat dan akan terjadi sebuah penyerangan. Di sini, salah satu prajurit menyarankan agar menyerahkan Kastil Peril karena para prajurit telah berkurang banyak yang diakibatkan imbas pertarungan sebelumnya. Tapi Shirley mengatakan untuk jangan khawatir karena sekarang Baron Joshua ada di sini. Tiba-tiba Joshua kini datang dan langsung pergi ke medan pertempuran. Mendengar hal itu membuat Shirley cukup terkejut. Di sisi lain, Icarus menahan Joshua untuk tidak pergi melawan keluarga Cromwell sendiri. Jika Joshua pergi, maka para prajurit akan kehilangan momentumnya. Joshua mengatakan kalau begitu kita tetap tidak akan menang jika harus bersembunyi. Akan lebih baik jika menyerang secara langsung. Mendengar hal itu, kini Icarus mengatakan kalau taktik itu akan unggul jika lawannya seperti pasukan Geon.
Tapi yang sedang mendekat sekarang adalah pasukan garda terdepan. Di sini Joshua mengatakan, justru karena itu situasi kita akan menjadi lebih unggul. Kini tiba-tiba terdengar suara hentakan kuda berlari dan bertepatan dengan kemunculan para pasukan garda terdepan dari keluarga Cromwell. James yang melihat hal itu menanyakan apakah tuannya tersebut yakin kalau kita akan baik-baik saja. Karena setahu dirinya, para pasukan tersebut adalah prajurit yang dikhususkan untuk mengatasi para manusia super. Tiba-tiba Joshua menggunakan telepatinya untuk memberitahukan James kalau setelah seorang Knights telah menjadi rank A, maka orang tersebut akan mendapati kekuatan yang dapat menyaingi aura pedang, dan dirinya akan menunjukkan hal itu sekarang. Tiba-tiba Joshua pergi ke tempat para prajurit anti-superhuman. Dengan kecepatan yang tinggi, kini para prajurit menyiapkan sebuah strategi formasi untuk menghadapi manusia super. Di tengah kepungan tersebut, kini Joshua memperhatikan kondisi sekitar, melihat bagaimana para prajurit ingin menyerangnya. Dengan formasi memutar menggunakan sebuah kuda, para pasukan mencoba menyerang Joshua dari segala arah, yang menyebabkan tidak ada jalan keluar bagi Joshua. Tapi sayangnya, semua serangan tersebut dapat dengan mudah Joshua tangkis menggunakan tombaknya. Dan kini waktunya untuk serangan balasan dari Joshua, yaitu menggunakan Aura Force. Pada saat itu juga terjadi sebuah pilar cahaya yang melakukan sebuah tebasan. Semua orang yang menyaksikan kekuatan tersebut dapat mendengar suara Joshua melalui pikiran semua orang. Yang seketika itu juga semua prajurit yang terkena serangan tersebut musnah dalam sekejap. Tepat akibat serangan yang dilancarkan Joshua, kini terjadi sebuah lubang raksasa yang diakibatkan jurus Aura Force yang Joshua tunjukkan. Melihat kejadian tersebut membuat Icarus, James, dan semua orang terkejut tanpa kata-kata. Para prajurit yang kini masih terus menyerang terkena tebasan Aura Force terus-menerus. Dan hal itu mengakibatkan para prajurit garda terdepan menjadi berkurang. Setelah melihat kesempatan itu, kini Shirley menyuruh para prajuritnya untuk ikut menyerang bersama Joshua. Sementara itu, kini para pasukan utama Cromwell yang diketuai Barbarian King dan Gehor beserta bawahannya dengan santainya pergi menuju Kastil Peril. Di sini Gehor dengan pedenya mengatakan kepada Barbarian King kalau pastinya Kastil Peril akan segera jatuh. Tapi tiba-tiba datang seorang prajurit pembawa pesan yang mengabarkan kalau seluruh pasukan garda terdepan kini telah dikalahkan oleh Baron Joshua Sanders. Dan mereka semua menggunakan momentum tersebut untuk segera melakukan perlawanan balik. Tepat pada saat itu juga, Joshua langsung muncul bagaikan kilatan petir yang membuat prajurit pembawa pesan tersebut terlempar dari kudanya. Di sini Joshua menyapa Barbarian King, karena akhirnya dirinya dapat berbincang secara langsung. Mengatakan kalau aku, sang Spear Knights dari rumor Joshua Sanders menantangmu di sini untuk melakukan duel manusia super. Mendengar hal itu membuat Barbarian King dan juga Gehor sangat terkejut karena keberadaan Joshua yang tiba-tiba kini telah muncul. Kemudian Barbarian King menolak permintaan pertarungan dari Joshua, mengatakan kalau dirinya sekarang sedang sibuk dalam tugasnya saat ini. Tapi pada saat itu tiba-tiba Leon King Gigan menampakkan dirinya di tengah-tengah perbincangan, yang membuat Barbarian King akhirnya tahu kalau rencana pertandingan ini sudah direncanakan oleh Leon Gigan. Di sini Barbarian King menanyakan apakah Leon Gigan membantu keluarga Pontier dari balik layar. Mengatakan jika itu benar, maka Leon Gigan telah melanggar peraturan Free Knights Alliance. Free Knights Alliance adalah sebuah kelompok Knights penjelajah benua yang tidak tunduk pada negara manapun. Para Knights yang diterima adalah berdasarkan talenta dan orang-orang kuat yang ditawari sebuah tugas untuk melayani suatu negara tertentu. Dan pemimpin organisasi tersebut adalah Raja Reinhardt sebelumnya, yaitu Leon Gigan sang Leon King. Kini akhirnya tiba saatnya pertandingan duel antara manusia super akan dimulai. Terlihat keluarga Cromwell dan para tentara bayaran sudah berada siap pada posisinya. Begitu pula para pasukan keluarga Pontier. Di sini James berkata kalau sekarang dirinya paham kenapa Icarus dan Joshua menciptakan sebuah skenario seperti ini. Karena jika Joshua dapat mengalahkan Barbarian King, maka perang ini akan langsung berakhir. Sebelum perang dimulai, kini Leon Gigan menjelaskan kalau aturan pertarungan kali ini cukup sederhana. Mengatakan kalau segala yang terjadi di dalam pertarungan ini akan menjadi urusan masing-masing. Jika salah satu pihak mengakui kekalahan, maka pertandingan akan langsung berakhir. Setelah Joshua dan Barbarian King menyetujui hal itu, kini pertandingan dimulai. Tepat setelah kata tersebut selesai, Joshua mengeluarkan Aura Force, yang dimana kekuatan auranya tersebut berdampak pada orang-orang di sekitarnya. Barbarian King yang melihat Joshua mengeluarkan Aura Force mengatakan kalau dirinya sekarang paham kenapa Joshua dapat mengalahkan pasukan anti manusia super. Tapi hal itu belum cukup untuk mengalahkan dirinya. Barbarian King menjelaskan kalau kekuatan mana ditentukan sejak lahir. Dirinya tahu kalau Aura Force milik Joshua adalah tipe support.
sedangkan dirinya memiliki aura yang agresif yaitu overlay. Pada saat Barbarian King mengeluarkan auranya, aura tersebut bertabrakan dengan Joshua. Dan pada saat yang sama, aura tersebut dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar. Terlihat Chance yang kagum sekaligus kewalahan menahan aura milik Barbarian King. Dirinya penasaran apakah tuannya dapat mengalahkan aura tersebut. Tiba-tiba kini Barbarian King langsung mulai menyerang menggunakan senjatanya sambil mengeluarkan seluruh kekuatannya. Berkata kalau percuma saja untuk Joshua menghindar. Sementara itu, Joshua dengan wajah datarnya hanya membalas serangan Barbarian King dengan santainya. Pada saat itu terjadi tuburukan kekuatan antara Joshua dan Barbarian King, yang dimana itu menimbulkan ledakan yang besar di arena pertandingan. Bahkan efek tersebut mampu membuat Icarus dan Chance hampir terbang ke udara. Di sisi lain, Gehor dilindungi dengan sihir pertahanan oleh para prajuritnya. Tiba-tiba terdapat sebuah senjata melayang dari atas dan tepat jatuh mengarah kepada Gehor. Dan tepat saat senjata itu terbelah, Gehor langsung panik dan mengatakan jangan bilang kalau Barbarian King telah kalah. Tepat di arena pertarungan, terlihat Barbarian King yang berlutut dengan kepala yang terjatuh ke tanah, yang menjadi tanda kalau Barbarian King telah kalah selamanya. Semua orang yang menyaksikan hal itu tiba-tiba menjadi sunyi tanpa kata apapun. Shelly yang merasa lega sekaligus sedih dan Gehor yang sekarang terlihat sangat panik. Kini semua orang bersorak bahagia karena terkejut Joshua dapat mengalahkan Barbarian King hanya dalam satu gerakan saja. Sementara itu, kini Gehor yang sangat emosi mengatakan kalau pertandingan ini tidak akan mengakhiri perang yang terjadi. Karena perang wilayah ini tidak ada hubungannya dengan para manusia super. Menganggap kalau Joshua adalah orang luar, maka Joshua telah melanggar hukum kekaisaran. Di sini Gehor menyiapkan para prajuritnya, memerintahkan para pasukannya tersebut untuk menyerang pasukan Pontier. Sedangkan para tentara bayaran bingung karena pemimpin mereka kini telah tewas. Di sini Gehor mengatakan kalau hadiah untuk Barbarian King masih berlaku dan dirinya akan memberikan hadiah tersebut kepada siapapun yang ikut membantu. Mengatakan kepada tentara bayaran, dengan hadiah itu para tentara bayaran dapat hidup makmur dan menaikkan status sosialnya. Para tentara bayaran yang tergiurahkan hal itu kini maju untuk mulai menyerang. Melihat hal itu, Kangga itu langsung menyuruh pasukannya untuk bersiap bertarung demi melindungi sang raja. Tepat sebelum peperangan terjadi, kini muncul sebuah spell dari langit dan memunculkan sihir es. Sihir tersebut langsung menghentikan langkah para tentara bayaran. Di sini Aiden muncul dan memerintahkan para tentara bayarannya untuk mundur karena mulai detik ini dirinya sebagai pemimpin mercenary yang baru telah membatalkan semua kontrak antara Barbarian King dengan keluarga Cromwell. Menyuruh semuanya untuk segera kembali ke guild sekarang, karena dirinya akan membenarkan guild mercenary yang sudah melenceng akibat Barbarian King. Mendengar hal itu, Gehor mengatakan kalau dengan membatalkan kontrak, artinya kalian akan membayar 10 kali lipat dari biaya kontrak awal. Di sini, membantah pertanyaan tersebut, Aiden menyuruh Gehor untuk menagih kontrak itu kepada Barbarian King yang kini telah tewas, karena dialah orang yang membuat kontrak tersebut. Gehor yang kini kesal memerintahkan para prajuritnya untuk menahan Aiden sekarang. Namun dalam sekejap, jalan yang akan dilewati prajurit langsung dihadang oleh Iselin menggunakan sihir esnya. Melihat hal itu, Gehor yang kini semakin marah karena Aiden bersembunyi di balik seorang magician. Menanyakan siapa magician itu yang berani menghalangi dirinya. Gehor yang telah melupakan Iselin membuat Iselin marah karena Gehorlah orang yang telah membuat hidupnya dan keluarganya menjadi seperti neraka. Di sini Iselin berpikir untuk menghabisi Gehor dengan tangannya sendiri. Tapi tepat sebelum itu terjadi, kini Joshua muncul untuk menghentikan tindakan Iselin. Di sini Joshua mengatakan kepada Iselin kalau dirinya berterima kasih karena Iselin telah menahan para prajurit, meminta Iselin untuk menyerahkan sisanya. Kini Joshua mendesak Gehor dan para pasukannya untuk segera menyerah. Mendengar hal itu, Gehor mengatakan kalau dirinya tidak akan menyerah, meskipun Barbarian King kini telah tewas. Karena dirinya dan pasukannya lebih dari cukup untuk mengalahkan keluarga Pontier. Kini Joshua mengeluarkan auranya sambil mengirimkan kata-kata melalui aura force yang membuat semua prajurit Cromwell mulai tertekan. Memberitahukan kepada prajurit Cromwell untuk tidak menjadi korban atas keegoisan Gehor. Para prajurit yang kini sadar langsung membuang senjatanya, tanda tidak ingin bertarung lagi. Gehor yang melihat hal itu mengancam para prajuritnya, mengatakan kalau mereka semua akan dihukum sesuai hukum militer. Di sini Joshua mengatakan kalau Gehor mundur maka dirinya akan menyerahkan Geon dan dirinya juga akan membuat kesepakatan dengan keluarga Cromwell. Maka dari itu Gehor dapat menyelamatkan muka keluarga Cromwell di hadapan masyarakat. Gehor yang tidak menerima hal itu mengatakan kalau begitu maka keluarga Cromwell akan menjadi tertawaan banyak orang.
Joshua yang kini mulai marah mengatakan kalau itu lebih baik daripada kematian. Bahkan dirinya dapat mengirim Gehor sekarang ke sisi Barbarian King. Melihat Joshua yang ingin membunuhnya, seketika itu juga membuat Gehor ketakutan dan akhirnya mengatakan kalau begitu apa yang Joshua inginkan. Di sini Joshua mengatakan kalau dirinya hanya ingin Gehor mengembalikan semua aset keluarga Pontier seperti semula dan kompensasi sebesar 100 juta gold. Dan dirinya juga ingin agar Gehor bersumpah di hadapan Kaisar Markus. Gehor yang tidak punya pilihan lain hanya berpikir kalau dirinya harus bertahan hidup. Mengatakan kalau dirinya bersumpah sebagai kepala keluarga Cromwell ke-17 akan bersumpah kepada Kaisar Markus dengan perjanjian yang telah disebutkan. Dan kini menarik semua pasukannya untuk mundur dari medan perang. Kini trompet telah dibunyikan, tanda penarikan para pasukan Cromwell untuk mundur. Dan semua orang kini bahagia karena sekarang perang telah usai. Sementara itu, Gehor yang masih menyimpan dendam berpikir kalau dirinya akan tetap membalaskan penghinaan hari ini, karena dirinya akan mengembangkan pasukannya kembali. Tepat sebelum Gehor kembali, Joshua kini mengeluarkan kristal komunikasi dari bajunya, mengatakan kalau semua perbincangan yang telah terjadi sekarang telah disiarkan langsung di istana kekaisaran. Mendengar hal itu membuat Gehor sangat terkejut. Sementara itu, di istana, Kaisar Markus dan para bangsawan menyaksikan apa yang terjadi di tempat Joshua. Di sini Kaisar Markus menyeringai dan mengatakan kalau ini cukup menarik, karena Joshua tidak pernah mengecewakan dirinya. Dan dirinya harus memberikan Joshua hadiah saat kembali nanti. Malam harinya, di dalam kastil Peril, semua orang melakukan pesta kemenangan. Dan terlihat Iselin yang sedang menunjukkan kemampuan magicnya kepada semua orang. Di sini Sherry datang untuk menyambut Iselin karena dirinya baru bertemu kembali setelah sekian lama. Di sisi lain, James yang kini bersama Kangaitu dan Ikarus menceritakan tentang dirinya yang akan membuat kisah epik seperti tuannya. Di sini James mengatakan kalau dirinya kesatria pertama Joshua yang langsung dilatih oleh Dukaknus. Mendengar hal itu membuat Kangaitu terkejut karena Dukaknus adalah orang yang memiliki julukan Black Dragon. Di sini tiba-tiba Joshua datang dan mengatakan kalau sekarang dirinya akan memberikan sebuah tugas, menyuruh Chance untuk segera pergi ke Aiden Canyon besok. Ikarus mengatakan kalau dirinya akan menghadapi para pengkhianat yang dipimpin Chox besok, karena pastinya mereka sedang berada di kastil lama untuk bersembunyi. Dan kini Joshua memberikan tugas kepada Kangaitu dan Archion untuk segera kembali ke Reinhardt bersama para pasukan secepatnya. Mendengar hal itu, Kangaitu terkejut dan menanyakan bukankah dirinya juga ditugaskan ke Aiden Canyon bersama Chance. Kini Ikarus mengatakan kalau sekarang Reinhardt akan dalam bahaya, karena akan ada kabar kalau pasukan Reinhardt berada di Avalon. Maka negara-negara lain akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang Reinhardt. Di sini Kangaitu mengatakan apakah Avalon sengaja pura-pura tidak tahu kalau ada pasukan Reinhardt di sini. Dirinya menanyakan apakah Barbarian King dan keluarga Cromwell telah menyuap Kaisar. Ikarus menjelaskan kalau hal itu memang benar terjadi. Terlebih lagi, Kaisar Markus akan menjadikan hal ini sebagai alasan untuk menguasai Reinhardt sepenuhnya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, seketika Kangaitu panik berpikir bagaimana kondisi Reinhardt kalau hal itu terjadi. Tapi Ikarus mengatakan kalau hal itu tidak akan terjadi, karena ancaman tersebut kini sudah hilang, karena semua itu tergantung dengan keputusan Lord Joshua. Di sini Ikarus menanyakan, jadi apa yang kedepannya dilakukan oleh Lord Joshua? Kini Joshua mengatakan, kalau begitu ku beritahu kalian, takdir yang kupilih adalah, entah takdir apa yang dipilih Joshua, karena melihat semua orang yang mendengar perkataan Joshua kini terkejut tanpa kata-kata. Keesokan harinya, kini Chance dan Ikarus pergi menemui Nona Shirley. Di sini Ikarus mengatakan secara basi-basi dan langsung disambar oleh Chance yang mengatakan kalau dirinya datang ke sini karena diutus oleh Lord Joshua untuk mengurus Chox dan para pengkhianat. Tapi dirinya perlu izin dari Nona Shirley terlebih dahulu. Kini Nona Shirley setuju dan mengatakan kalau tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada para pengkhianat seperti mereka. Kini Nona Shirley tiba-tiba menunduk meminta tolong ke Chance dan Ikarus. Mengatakan demi membangkitkan keluarga Pontier kembali, dirinya perlu bantuan. Ikarus dan Chance yang mendengar hal itu dengan senang hati akan membantu Nona Shirley dengan urusannya. Tiba-tiba Chance teringat sesuatu dan menanyakan kepada Nona Shirley terkait simbol keluarga yang diberikan kepada Lord Joshua saat masih kecil. Menanyakan apakah Nona Shirley berniat untuk menikahi Lord Joshua. Mendengar hal itu, di sini Shirley menjelaskan kalau sebenarnya simbol itu dirinya gunakan untuk menarik perhatian Joshua. Karena saat Joshua masih kecil, Joshua sama sekali tidak memperhatikan dirinya dan sangat dingin.
Tapi untuk sekarang dirinya tidak yakin tentang perasaan ini. Terlebih lagi untuk Joshua yang hampir mirip seperti dewa. Selain itu, saat ini bukan soalnya tentang memikirkan suatu hubungan, karena kita harus mengurus para pengkhianat tersebut. Melihat Nona Shirley yang hendak keluar, membuat Ika harus bertanya apakah Nona Shirley akan ikut juga. Kini Nona Shirley mengatakan kalau dirinya ingin memastikan para pengkhianat menemui akhirnya dengan tragis. Pada malam harinya, di makam Barbarian King, di sini Joshua berdiri tepat di depan makam. Dan Logia menyuruh Joshua untuk segera melakukan sebuah ritual. Di sini Logia membacakan sebuah mantra pemanggilan dari dirinya yang merupakan sebuah artefak dewa. Mengatakan kalau aku memberikan otoritas kepadamu untuk berjalan kembali ke dunia. Dan bangkitlah Lord of Dullahan. Tepat pada saat itu juga, tubuh Barbarian King kini muncul dan diselimuti oleh energi gelap dan langsung berubahnya menjadi sosok Demon Knights yang bernama Lord of Dullahan, yaitu kesatria tanpa kepala. Tepat pada saat dibangkitkan, kini Dullahan mengeluarkan auranya, meminta agar Joshua untuk membuktikan kekuatannya. Joshua yang kini merasakan energi demonik yang terpancar sangat kuat pada Dullahan, membuat dirinya cukup terkejut. Logia juga mengatakan kalau dirinya tidak disangka dapat membangkitkan Dullahan dengan tubuh superhuman. Tapi yang membedakannya dengan yang lain adalah karena Dullahan tidak memiliki kebencian terhadap tuannya. Kini tiba-tiba Dullahan langsung mencoba menyerang Joshua, mengatakan kalau dirinya menuntut Joshua sebagai tuannya harus membuktikan kepantasan akan dirinya. Di sini Logia menjelaskan kalau Dullahan memiliki suatu ego, yang dimana dirinya tidak akan tunduk dengan makhluk yang lebih lemah darinya. Setelah mendengar hal itu, Joshua kini mulai menyerang Dullahan. Tapi serangan tersebut hanya memberikan kerusakan yang sangat kecil. Di sini Joshua berpikir apakah dirinya harus menggunakan aura force atau energi suci. Logia kini muncul dan mengatakan kalau Joshua sungguh idiot. Bagaimana bisa melawan Dark Knights menggunakan holy energi? Jika dilakukan, maka Dullahan akan benar-benar musnah. Terlebih lagi dia hanya mengakui makhluk dengan energi demonik yang kuat. Kini Joshua mulai menggunakan energi demoniknya sekaligus marah kepada Logia karena baru diberitahukan informasi tersebut. Walau serangan energi demonik kini sudah dilancarkan, tapi Joshua masih kesulitan untuk melawan energi demonik milik Dullahan. Terlebih lagi Dullahan semakin agresif menyuruh Joshua untuk lebih mengeluarkan aura demonik powernya. Di sini Joshua marah karena dirinya kesulitan untuk menggunakan energi demonik tanpa tercampur dengan holy power pada saat yang bersamaan. Namun tiba-tiba aura hitam kini muncul pada tubuh Joshua dan mulai menutupi tubuhnya, merubah Joshua menjadi makhluk yang tidak dikenal. Logia yang melihat hal itu sangat terkejut dan mengatakan bagaimana Joshua dapat melakukan hal itu, karena seharusnya Joshua masih sangat jauh untuk mencapai fase ini. Pada saat yang bersamaan, kini terjadi sebuah ledakan dan Dullahan terpukul mundur ke belakang. Melihat sosok di depannya membuat Dullahan kini sangat terkejut. Karena Joshua yang kini berubah dengan sosoknya yang menggunakan jira demonik kegelapan. Seketika itu juga Lord of Dullahan berlutut dan mengakui kalau Joshua adalah tuannya dan akan melayani Joshua sebagai seorang master. Di sini Joshua meminta Logia untuk langsung memasangkan lambang kepatuhan pada diri Lord of Dullahan. Dan kini Logia mengatakan kalau kekuatan pengendalian asli milik Demon God kini telah bangkit. Di sini Joshua menanyakan kepada Logia apa yang Logia maksud. Logia menjelaskan kalau lambang di dada Joshua adalah lambang bulan merah yang menggambarkan dunia demonik. Tapi bukan wujud dia yang menembus segel. Joshua yang mendengar hal itu menanyakan tentang dia siapa yang Logia maksud. Logia mengatakan kalau dia merupakan seorang malaikat agung yang memiliki sayap 6 pasang. Seseorang malaikat yang telah terjatuh. Malaikat itu yang meninggalkan dunia Heaven dan diterima di Demonic Realms oleh Demon Gods. Tapi dirinya mencuri power of control yang membuatnya menjadi salah satu makhluk yang dicap sebagai pengkhianat entah itu di surga ataupun di neraka. Sehingga dia mampu menghadapi dua Demon King dan tidak bisa diabaikan. Tapi kini lambang power of control telah muncul kepada Joshua. Di sini Joshua bertanya siapakah nama malaikat yang terjatuh itu. Logia mengatakan kalau nama dia adalah sang pencuri cahaya, yaitu Lucifer. Pada saat yang bersamaan, kini terlihat Logia yang berubah wujudnya menjadi evolusinya yang kedua, yaitu tombak kegelapan.